Beberapa waktu yang lalu banyak beredar video tentang kucing yang tidak mau menginjak Al-Quran meskipun telah dipaksa dan ditipu dengan makanan. Kaki kucing itu sangat lincah sekali sehingga tidak menginjak Al-Quran. Tetapi ketika Al-Quran itu digantikan dengan buku yang lain yang bukan Al-Quran, kucing itu tidak segan untuk menginjak buku itu. Sebenarnya naluri kucing terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah serta Al-Quran telah menjadi bagian dari fitrah kebinatangan mereka. Segala yang ada di muka bumi ini punya fitrah, yaitu sebuah naluri bawaan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan semesta alam, dan Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab Durratul Kaminah, Ibnu Hajar Al-Asqalani disebutkan sebuah kisah bahwa seekor anjing marah ketika Rasulullah SAW dihina. Dikisahkan dari Jamaluddin Ibrahim bin Muhammad At-Tibi bahwa dahulu ada seorang penguasa Mongol yang pernah masuk Islam, lalu ia murtad masuk ke dalam agama Nasrani. Suatu hari penguasa itu mengundang pembesar-pembesar agama Nasrani juga pembesar-pembesar Mongol dalam kerajaannya atau dalam istananya. Kemudian salah satu dari pembesar Nasrani ada yang berdiri dan berbicara untuk menghibur penguasa tersebut. Pembicaraannya dimaksudkan untuk menghibur sekaligus untuk memperkuat keyakinan si penguasa tersebut. Namun ternyata yang dia bicarakan bukanlah ceramah agama, tetapi justru cacian dan hinaan kepada Rasulullah SAW. Orang itu dengan entengnya mencaci maki Rasulullah tanpa merasa sungkan, dan orang-orang di dalam itu sebagian tertawa tetapi sebagian tidak suka dengan kelakuannya. Ketika orang-orang itu sedang asyik menghina Rasulullah SAW, tiba-tiba seekor anjing penjaga yang diikat di tempat itu menyalak, lalu menggigit tali yang mengikatnya hingga putus. Lalu anjing itu melompat dan mencakar wajah penghina Rasulullah SAW. Orang-orang di sana berhasil menyelamatkannya dan mereka menasihati orang itu agar berhenti menghina Rasulullah. Tetapi orang itu malah berkata, anjing itu marah bukan karena aku mencaci Muhammad, tetapi anjing itu melihat tanganku mengacung-acung ke arahnya. Dia mengira aku akan memukulnya. Orang itu pun kembali berbicara di depan orang-orang seolah-olah dia tidak peduli dengan serangan anjing sebelumnya. Orang itu pun mencaci Rasulullah SAW bahkan lebih keras lagi dari sebelumnya, seolah-olah dia melampiaskan kejengkelannya gara-gara anjing tersebut dengan menghina Rasulullah SAW. Anjing yang sudah diikat sebelumnya kembali menggigit tali kekangnya sampai putus. Lalu anjing itu melompat dan menggigit leher orang itu hingga urat nadinya putus. Seketika itu pula orang-orang di istana itu menjadi panik lantaran si anjing tidak mau melepaskan gigitannya meskipun ditarik oleh beberapa orang. Karena saking kuatnya gigitan itu dikatakan sampai kerongkongan orang tersebut keluar dari lehernya. Orang itu pun mati seketika. Melihat kejadian yang sangat luar biasa itu, maka penguasa dan orang-orang di istana itu seluruhnya masuk Islam, dan orang-orang di kota itu yang mendengar kisah anjing yang membela Rasulullah SAW seluruhnya pun masuk Islam. Jumlah mereka ada sekitar 40.000 orang. Orang-orang yang kita sebut saja mereka adalah dengkul Brian Man pasti akan mengatakan ini adalah dongeng dan lain sebagainya. Cobalah mereka untuk membuktikan kisah ini. Dulu, para dengkul Brian Man sukanya mencela dan menghina Rasulullah SAW, atau bahkan menghina Al-Quran, menghina Allah, menghina Rasulnya, menghina ajaran Islam. Seluruhnya dihina oleh mereka. Tetapi giliran mereka diminta untuk membuktikan isi kitab suci mereka, mereka tidak akan pernah bisa membuktikannya. Ya, soalnya kitab suci selain Al-Quran tidak bisa dibuktikan secara fakta maupun ilmiah. Dalam kitab Sahih Bukhari nomor 3348 dikisahkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengisahkan dahulu ada seorang laki-laki Nasrani, kemudian dia masuk agama Islam dan membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Dan dahulu laki-laki tersebut juga menuliskan untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia murtad kembali kepada agama Nasrani. Dia juga berkata, Muhammad tidak mengetahui kecuali apa yang aku tuliskan untuknya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala matikan laki-laki itu. Kemudian kaumnya menguburkannya. Keesokan harinya jasadnya dimuntahkan oleh bumi. Kaumnya pun berkata, ini adalah perbuatan Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Tatkala teman kita ini berpaling dari agama mereka, mereka pun membongkar kuburannya dan melemparkannya. Kemudian mereka menggali kuburan lagi dan menguburkannya lagi.
Pada esok harinya, jasad itu dimuntahkan oleh bumi. Kaumnya berkata, ini adalah perbuatan Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Karena teman kita ini berpaling dari agama mereka, maka mereka pun menguburkannya kembali dan menggali lubangnya lebih dalam lagi sebatas yang mereka mampu. Akan tetapi esok harinya jasad itu dimuntahkan kembali oleh bumi, sehingga mereka menyadari bahwa kejadian itu bukan perbuatan manusia, dan akhirnya mereka mencampakkannya begitu saja. Ya, seperti itulah nasib orang-orang yang pernah menghina Allah, menghina Rasulnya, menghina Al-Quran, menghina agama Islam. Mereka diberikan balasan hukuman di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab.